Garuda ini mestinya namanya PT Pesawat Terbang Indonesia. Ya kan? Tapi kenapa pendiri kita dan mungkin juga Bung Karno waktu itu menentukan nama Garuda, saya terus-menerus selalu sampaikan ini, dan ini menjadi bagian dari roh kita dari waktu ke waktu, yaitu apa? Nama ini diharapkan tentu saja Garuda Indonesia ini mengeksekusi apa yang Garuda pegang selama ini, Garuda Pancasila pegang selama ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mandat ini yang dalam kondisi sesusah apapun, sesulit apapun harus kita eksekusi. Walaupun kita punya tekanan finansial yang bahasanya naudzubillah. Ya. Tapi mandat itu nggak pernah boleh kita lalaikan, dan kami mungkin maskapai di Indonesia yang juga dengan tidak mudah mengatakan karena dilarang A, B, C, D, E, F, G kita nggak terbang, gitu kan. Ketika menukik turun terus dan naiknya lambat, sudah berusaha sudah sampai naik misalnya kayak sebelum kemarin terakhir PPKM itu udah sampai ke 12-13 ribu per hari. Udah mulai bagus. Tiba-tiba terkena PPKM, bukan terkena, mohon maaf ya, tiba-tiba ada kesepakatan bersama untuk membatasi pergerakan, itu turun sampai di level yang cukup memprihatinkan. 2.000 Pak penumpang per hari. Selamat siang Sobat Biometrek, dan saya dengan Evi Herawati, dan kali ini di siang ini yang cukup cerah kita sudah bersama salah satu narasumber yang saat ini betul-betul ditunggu-tunggu, yang statementnya sangat ditunggu-tunggu oleh media dan oleh publik, dan gak lain dan gak bukan, kita sudah bersama Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Siang Pak Irfan. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat, walaupun sudah statusnya alumni COVID ya. Oh, sama kita Pak. Kita penyintas ya Pak ya? Penyintas. Sesama penyintas. Oke. Baik Pak Irfan, sebelumnya terima kasih. Saya sangat terima kasih Bapak sudah menerima Biometrek untuk bisa kita wawancara secara langsung Pak. Walaupun kemarin-kemarin kita ikut liputan-liputan Garuda gitu Pak. Dan di sini masih dalam suasana kemerdekaan tentunya, dan kita akan banyak bicara tentang optimisme ya Pak ya, tentang masa depan Garuda yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik saat ini Pak, gitu. Dan mungkin pertanyaan pertama langsung to the point nih Pak. Ya, monggo, silakan. Mengingat reputasi Garuda yang sangat baik gitu dan kredibilitasnya ya Pak. Menurut Pak Irfan sebagai CEO Garuda Indonesia, bagaimana sih Pak Garuda bisa terbang tinggi lagi Pak, atau jauh lebih tinggi nantinya? Ya, terima kasih. Jadi tidak dapat dipungkiri ya bahwa industri airlines di seluruh dunia ini terpukul secara habis-habisan lah kalau istilahnya akibat dari pandemi ini. Tetapi buat kami di Garuda ini ada beberapa prinsip yang kita pegang dari awal ya kan. Yang pertama, jangan pernah mengeluh. Gitu. Jangan pernah mengeluh. Yang kedua adalah bahwa memang pandemi ini sebuah kejadian yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kita juga tidak tahu kapan bisa selesainya. Dan ini bukan cuman hanya merubah industri penerbangan ke depannya, tapi juga mengubah bagaimana kita sebagai sesama manusia berinteraksi di depannya. Jadi saya suka bicara bahwa ini mungkin bukan cuma semata-mata krisis kesehatan, bukan semata-mata krisis ekonomi, tapi mungkin juga krisis peradaban, gitu kan. Krisis peradaban. Ya, dan kita mesti saling mengejas, dan Garuda sebagai salah satu maskapai di dunia ini tentu saja dari awal mencoba mempersiapkan dengan beberapa asumsi memang ya kan. Jadi kita tetap optimis di awal, walaupun kita tahu situasinya tidak menentu ya, tidak menentu, dan penting juga saya selalu tekankan ke teman-teman di dalam Garuda adalah semua orang, semua tim, khususnya mereka yang melayani penumpang dan melayani kargo itu tetap menumbuhkan sikap keceriaan dan juga optimisme. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari manajemen,
penting buat saya dan juga teman-teman direksi lain dari waktu ke waktu selalu terus-menerus mesti menciptakan excitement di dalam organisasi, walaupun kadang-kadang kita juga mesti menginformasikan kepada teman-teman karyawan untuk menerima pil pahit situasi dan dampak daripada pandemi ini gitu kan. Itu sih. Betul. Dan sebenarnya kondisi juga sedang tidak baik-baik ya Pak, karena yang dibilang turbulensi keuangan sudah cukup kuat gitu Pak. Dan di sisi lain Garuda tetap harus jadi, karena Garuda kan simbol ya Pak, simbol yang mewakili identitas negeri ini gitu Pak. Ya. Jadi bagaimana Pak dengan tekanan yang begitu hebat gitu, Garuda bisa tetap yakin dia bisa terbang bahkan lebih tinggi nantinya gitu? Ya jadi gini, keyakinan mungkin bukan kata yang tepat, tetapi optimisme yang harus kita bangun ya. Dan memang Garuda ini agak unik dibandingkan beberapa BUMN yang lain secara mayoritas ya. Jadi pertama kita ini tumbuh hidup sejalan dengan sejarah Republik ini. Ya. Sejarah kita ada 72 tahun juga gitu kan ya. Yang kedua, perusahaan ini didirikan dengan sebuah nama yang beda dengan nama BUMN yang lain. Kalau Anda lihat nama-nama BUMN yang lain itu selalu punya relasi dengan core bisnisnya. Ya. Garuda ini mestinya namanya PT Pesawat Terbang Indonesia. Ya kan? Tapi kenapa pendiri kita dan mungkin juga Bung Karno waktu itu menentukan nama Garuda, saya terus-menerus selalu sampaikan ini, dan ini menjadi bagian dari roh kita dari waktu ke waktu, yaitu apa? Nama ini diharapkan tentu saja Garuda Indonesia ini mengeksekusi apa yang Garuda pegang selama ini, Garuda Pancasila pegang selama ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang kita punya mandat menghubungkan daerah-daerah di Nusantara ini, menyambungkan suku-suku, memastikan logistik berjalan, tetapi at the same time juga memperkenalkan Indonesia keluar. Jadi kalau orang luar negeri naik pesawat Garuda, kalau naik pesawat Garuda ya, wajah Indonesia itu di situ kelihatan pertama kali, bukan di bandara. Bukan di Soekarno-Hatta, tapi di pesawatnya pesawat, gitu, maskapai. Dan itu lebih mudah mestinya di-manage dibandingkan situasi di dalam bandara. Saya tidak mau maksud mengatakan apapun, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bisa bagus membawakan diri kita, elegan, terhormat, tetapi juga service yang terbaik, tentu saja yang ada on the back of mind of orang-orang yang masuk ke Indonesia naik Garuda itu tentu saja positif. Jadi kalau selalu ada orang asing yang datang ke Indonesia dan selalu bicara baik mengenai Indonesia, terkagum-kagum dengan ramah tamahan orang-orang Indonesia, dengan budaya di Indonesia, saya kok makin lama makin yakin bahwa mereka tuh datang naik Garuda. Ya, karena masuk Garuda dulu ya, lihat ambience dulu gitu kan. Kalau mungkin naik SQ atau kata yang lain-lainnya mungkin beda cara ngelihatnya gitu. Jadi itu, mandat ini yang dalam kondisi sesusah apapun, sesulit apapun harus kita eksekusi. Walaupun kita punya tekanan finansial yang apa bahasanya, naujubillah lah. Gitu. Tapi mandat itu nggak pernah boleh kita lalaikan, dan kami mungkin maskapai di Indonesia yang juga dengan tidak mudah mengatakan karena dilarang A, B, C, D, E, F, G kita nggak terbang. Gitu kan? Karena kita tahu walaupun begitu banyak hambatan bermobilitas, dibatasi di sana sini dengan tujuan baik tentu saja, pasti ada orang-orang yang memenuhi syarat untuk bermobilisasi, tetapi juga pasti ada orang-orang yang harus memobilisasi diri. Contohnya kalau kita di Indonesia ini, ya kalau ada orang tua sakit atau orang tua meninggal kan nggak mungkin kita duduk dengan tenang dan tidak melakukan sesuatu, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan disitulah Garuda memposisikan diri kita sedemikian rupa, memastikan bahwa connectivity itu tetap ada. Namun demikian memang tidak sesering sebelum pandemi. Jadi mayoritas kita tetap melayani kota-kota yang ada, tentu saja dengan frekuensi yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu, oke. Jadi ini seperti dua sisi ya Pak. Di satu sisi
keuangan yang na'udzubillah tadi itu adalah sesuatu yang memang harus diselesaikan. Di satu sisi Garuda tetap memegang mandat tadi ya. Disitulah yang selalu menarik sebagai sebuah BUMN, tetapi yang selalu bikin pusing kalau di BUMN gitu kan, karena kita punya dua mandat yang nggak boleh salah satu didulukan dan diabaikan satunya. Dua-duanya mesti jalan dan nggak mudah memang kadang-kadang. Bikin satunya katanya profit, satu lagi agent of development gitu Pak. Iya, kalau kami selalu bilang, kita nggak pernah bilang kita agent of development karena mungkin terlalu mengawang buat kami ya. Tetapi buat kami adalah mandat kita adalah menghubungkan kota-kota, suku-suku bangsa dan orang-orang di Indonesia ini setiap saat. Tadi Pak Irfan bilang artinya tetap ada mobilisasi tadi ya. Nah untuk pesawat sendiri gimana Mbak sekarang kondisinya? Misalnya dia penerbangannya jadi tinggal berapa, dari berapa ke berapa gitu? Ya, di awal pandemi kita cukup punya keyakinan bahwa mestinya kembali ke kondisi sebelum pandemi dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, kita di awal-awal memastikan jumlah pesawat kita masih seperti sebelum pandemi. Namun demikian 2021 ini memberi cerita baru buat kita, karena pada waktu itu kita berpikir kalau vaksin sudah masuk, ini game changer benar gitu kan. Tapi ternyata vaksin masuk, kemudian muncul varian-varian dan kemudian penanganan COVID yang menurut saya fantastis dari teman-teman di Satgas, Depkes, teman-teman semuanya yang terlibat. Akhirnya memang kita mesti mendahulukan satu hal yang kita sebut dengan kesehatan bangsa. Karena industri ini akan rebound bila kesehatan itu terselesaikan. Jadi kita juga nggak boleh memaksakan diri ya. Nah, untuk itu tentu saja dengan jumlah pesawat itu kita dari waktu-waktu kita review, kemudian juga dengan kondisi finansial kita, ya akhirnya memang tidak semua pesawat kita terbangkan dan ada beberapa pesawat yang memang mungkin publik juga udah tahu kita sudah selesai. Awalnya nggak baik-baik sih ya, awalnya nggak baik-baik ya. Ya maksudnya kami tadinya komit akan sewa berapa sekian tahun, tapi kan kondisinya nggak ini. Namun akhirnya kita selesaikan itu juga dengan baik-baik. Dan baik-baik ya. Beberapa hari ini ya Pak ya, ada juga yang dengan lesor-lesor. Iya, kita kembalikan dan kami sangat memahami, sangat mengerti karena itu kan milik mereka. Mereka mayoritas atau kalau nggak dikatakan semuanya itu perusahaan di luar Indonesia. Tentu saja buat mereka setelah berbulan-bulan situasi seperti ini, mereka pengen memastikan bahwa pesawat itu berada di luar Indonesia. Jadi berapa persen Pak kalau sampai sekarang? Kan Pak Irfan sempat menyatakan juga bahwa di Desember kemarin sebenarnya sudah cukup baik ya Pak Irfan ya? Ya ini kembali lagi ya. Pada waktu tahun lalu sebenarnya pergerakan penumpang dan penerbangan itu mendekati baik itu di bulan Desember. Kita gini, kita bulanan sebelum pandemi itu penumpang yang terbang itu sekitar 50 ribuan per hari. 50 ribuan per hari, Desember itu di 24 ribu. Setengah ya. Dan grafiknya kan naik terus dari mulai Pak Presiden menyatakan Mei kita itu, masuk pandemi, dari mulai tepuk sampai bawah lah gitu, terus pelan-pelan naik. Kalau orang yang percaya statistik, ya seperti saya juga percaya statistik, juga banyak teman-temannya. Ini kan cuman oke, nanti Januari, Februari mungkin akan turun karena memang di dunia penerbangan itu low season kuartal pertama biasanya turun. Tapi melihat pergerakan naik ini kita tadinya berharap wah ini sih udah soal waktu aja lah gitu. Apalagi vaksin mau datang kan. Tapi ya ternyata situasi beda. Gitu kan. Dan ketika menukik turun terus dan naiknya lambat, sudah berusaha, sudah sampai naik misalnya kayak sebelum kemarin terakhir PPKM itu udah sampai ke 12-13 ribu per hari. Udah mulai bau. Tiba-tiba terkena PPKM, bukan terkena, mohon maaf ya, tiba-tiba ada kesepakatan bersama untuk membatasi pergerakan itu turun sampai di level yang cukup berat, memprihatinkan. 2.000 Pak? Penumpang per hari. Itu level terendah atau tertinggi di masa yang ya di average lah, average-nya 2.000 di 2.000, which is itu angka yang sangat kecil dibandingkan 2019 yaitu di 50 angka ribuan 5% ya. Di angka 5. Kalau 12.000 kita merasa cukup bernafas. Kalau 24.000 sih 50% dibandingkan 2019 sih kita posisinya cukup tenang lah. Aman ya Pak ya. Cukup aman gitu kan. Dan sekarang di 2.000. Mungkin 2.000 ini yang tadi Bapak sebutkan ya, yang dia berpergian dengan alasan-alasan tertentu tadi ya Pak. Betul. Dan sepanjang tahun kita selalu menyaksikan orang yang
harus pergi. Jadi gini, sebelum pandemi orang yang terbang dengan Garuda dan mungkin juga dengan maskapai lainnya itu ada 2 klasifikasi. Yang pertama yang harus terbang dan yang pengen terbang. Ya. Yang harus terbang ini biasanya karena kebutuhan Mendesak. keluarga, mendesak, atau kebutuhan perusahaan, tugas ya kan. Dinas ya. Atau misalnya disuruh atasan, sebenarnya nggak mau pergi ke sana tapi disuruh atasan, kan klasifikasi jadi harus. Yang mau ini yang berlibur, yang sosialisasi, atau kalau saya dulu biasanya suka yuk ke Jogja cari gudeg pawon gitu kan, atau yuk ke sini ketemu keluarga gitu kan, itu mau. Nah memang ketika pandemi itu mau nol Pak. Bu, tapi di 2009 di Desember kemarin ada tuh Pak. Nah, Desember itu mulai muncullah kelompok yang mau ini. Betul. Nah, itu kalau di dalam apalagi dunia, di contoh kayak di Bali kan juga udah mulai publikasi betul. Banyak ya begitu Pak. Gencar. Jadi, kelompok yang mau ini mulai membesar. Selama PPKM kembali lagi yang mau tuh nol. Baik. Ini semuanya harus, jadi yang harus pergi gitu kan. Betul, dibatasi. Dan ini kan kita nggak tahu sampai kapan ya Pak. Ini juga kan diperpanjang gitu. Itu loh tadi yang saya bilang. Berapa lama ya Pak butuh waktu gitu untuk ini bisa setidaknya 50%-nya lah dari yang. Jadi gini, buat kami di Garuda, saya khususnya juga dengan teman-teman direksi akhirnya berpikirnya kita coba lihat dari sisi yang berbeda. Gitu. Sebelumnya kita melakukan perhitungan kira-kira sekian bulan, ini lakukan estimasi aksi kita berbasis itu, bisa nggak kita bertahan sampai bulan tersebut. Hari ini memang banyak fortune teller, banyak analis yang mengatakan bahwa penerbangan domestik 2022 akan kembali normal, internasional 2024 gitu. Buat saya mending kita nggak ngeliat ke situ. Buat kami mending kita lihat apa yang kita bisa lakukan sebagai sebuah perusahaan hari ini dan apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi situasi recovery yang membaik. Nah, seperti juga diketahui oleh Evi dan juga banyak teman-teman, kita kan sekarang lagi dalam proses restrukturisasi. Betul. Ya kan? Dan nampaknya kita akan ikuti proses hukum di PKPU. Mohon difahami, PKPU itu bukan proses kepilotan. PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi ini sebenarnya cukup baik buat Garuda untuk bisa menyelesaikan persoalan hutang-hutang Garuda yang cukup besar. Memberi keyakinan kepada kreditor yang memberikan hutang kepada kita atau yang tidak kita bayar kewajiban kita, kepastian. Memberi kepastian penyelesaiannya ini seperti apa. Jadi kita saat ini sedang dalam proses melalui tahapan itu, sambil kita berharap tentu saja bisa dilewati dan sepakat dengan semua kreditor cara proposal kita seperti apa nantinya. Sedemikian rupa sehingga setelah PKPU ini selesai misalnya, akhirnya mesti masuk proses PKPU, kita punya sebuah perusahaan yang lebih sehat, lebih agile, dan bisa menghadapi tantangan-tantangan sejenis ke depan. Jadi tim sudah membangun bisnis plan untuk dalam tanda kutip the new Garuda, ya kan? Dan kita juga lagi assess dengan teman-teman konsultan McKinsey dalam hal ini, dan nampaknya mestinya minggu ini selesai, ya kan? Dan sebagai informasi yang saya bisa share adalah bahwa ini Garuda yang lebih kecil daripada Garuda yang hari ini, ya kan? Tetapi lebih simple, lebih profitable, ya kan? Tapi tetap full service. Full service. Maksud apa yang lebih kecil? Apa menyangkut organisasinya? Ya, jadi kalau di airlines itu ngomong kecil itu sebenarnya lihat simpelnya adalah jumlah pesawat yang digunakan, gitu kan. Karena berkurang ya. Akan berkurang dan kita akan fokus seperti permintaan Pak Menteri, akan lebih fokus ke domestik. Tapi tentu saja akan tetap menerbangkan beberapa rute internasional dan fokus ke rute-rute yang tentu saja menghasilkan profitability. Dan hari ini kita lihat salah satu yang kita bisa lakukan terhadap itu adalah memfokuskan di area kargo. Nah, sebenarnya itu lagi memang karena kondisi manusia dibatasi, jadi di mana-mana kargo ya Pak ya. Mungkin kayak bandara juga kargo. Cuman kan kalau kita melihat Garuda sebagai services gitu Pak,
kita tetap melihat orangnya kan gitu Pak. Kayak Garuda selama ini dapat Skytrack atau apa itu kan karena penilaian dari orang yang tadi mereka merasa puas terbang bersama Garuda. Oke, Pak, lalu Garuda kan sudah melalui tahapan mulai transformasi ya, seperti yang kemarin RUPS Bapak sampaikan seperti itu, lalu juga yang rasionalisasi sudah berjalan? Ya, gimana jadi itu, Pak? gini, oke kita pakai kata rasionalisasi, tetapi saya mungkin sebaiknya buka aja ya. Baik, Jadi baik, saya sebenarnya melihat ini sebagai upaya bersama kita. Jadi upaya bersama itu manajemen dan karyawan untuk mencari cara terbaik menghadapi situasi seperti ini. Karena situasi pandemi ini kan bukan sesuatu yang unik dirasakan oleh saya secara pribadi. Setiap karyawan tentu saja memahami dan merasakannya juga. Ya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan terkait dengan karyawan atau pegawai itu kita mengupayakan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki impact serendah-rendahnya plus tentu saja mengikuti aturan yang berlaku yang ada di Republik ini dan alhamdulillah nampaknya karyawan Garuda mengerti dan menyadari dan memahami bahwa kita direksi sudah melakukan segala macam upaya untuk menghindari dalam tanda kutip rasionasi dan bentuk apapun, tapi akhirnya kita memang harus memberikan solusi terhadap situasi karena ini kan menjadi beban perusahaan gitu kan. Jadi tahun lalu kita sudah melakukan rasionalisasi lagi bukan penawaran pensiun dini. Pendi ya Pak, oke. Pendi itu diambil sekitar 600-an orang, sudah kita selesaikan dan kita memang menghentikan atau mempercepat pegawai kontrak ya jadi. Dengan tetap kita dengan tetap kita membayarkan kewajiban kita. Walaupun termnya mungkin agak di gitu Pak. Ya kalau pegawai kontrak kan begini, Anda kami kontrak selama 1 tahun misalnya kan. Terlepas dari mekanisme apapun dari kontrak, ketika baru jalan 5 bulan, tentu saja Garuda harus membayar sisa kontraknya itu. Ya, betul. Jadi alhamdulillah tidak ada gejolak. Memang ada satu sana sini yang komplain tapi kita bisa selesaikan. Tahun lalu juga kita melakukan pemotongan gaji dan penundaan 50% ya Pak? 50%. Jadi kita waktu itu melihat wah kita butuh preserving cash semaksimal mungkin. Kita punya keyakinan bahwa nanti kembali bisa kita bayarkan. Namun demikian sampai hari ini yang ditunda itu belum kita bayarkan. Oke. Dan itu lagi-lagi apa kelegaan hati para karyawan? Rasanya semua mengerti karena saya juga semaksimal mungkin coba transparan, termasuk soal keuangan gitu kan ya. Jadi ini loh kondisinya kita, ini segala macam. Buat mereka yang kemudian mengambil pensiun dini, tentu saja karena itu klasifikasi hutang perusahaan kita bayarkan. Oke. Nah tahun ini kita tawarkan lagi pensiun dini sudah ada 1.100, belum kita eksekusi semuanya, baru sebagian karena itu kan butuh dana untuk pesangon. Sudah ditutup? Belum sih ini? Kita sebenarnya udah kita tutup, tapi kalau ada 1-2 yang mau mengajukan diri diskresi kita nanti kita pasti akan setujui. Jadi selama mereka belum memperoleh surat keputusan SK-nya itu status mereka masih karyawan gitu. Dan untuk menyelesaikan 1.100 kan butuh dana. Jadi ya kita selesaikan secepat mungkin, insya Allah kalau bisa kita selesaikan semuanya tahun ini. Tahun ini Pak, akhir tahun ini. Mudah-mudahan kalau ada dananya. Karena ngeplot dana sebenarnya ini buat apa dulu gitu ya Pak? Mana yang harus didulukan? Kan begini, selalu filosofinya ya. Iya. Saya kan juga karyawan, saya juga dalam status formalnya memang dirut, tapi dalam status ini kan juga tetap orang bayaran. Artinya kalau saya mau dibayar bulanan saya, karyawan mau dibayar gajinya dan beberapa fasilitasnya, tentu kita sebagai insan di Garuda kan mesti mencari income, bukan menegakkan tangan. Kan? Jadi kita mesti kerja keras untuk bisa kita dibayar gitu kan. Jadi kerja keras yang tidak menghasilkan uang perlu kita pikirkan 2-3 kali gitu kan. Tapi kita ini kan perusahaan, jadi kita harus kerja untuk menghasilkan uang untuk membayar kita gitu kan. Itu kita juga nawarkan cuti di luar tanggungan. Ya kan, buat mereka itu beberapa tawaran lah kepada karyawan itu ya. Dan memang bulan ini dengan sangat terpaksa karena kondisi kita masih berat.
kita potong gaji lagi. Potong gaji, tapi ini penundaan kan ya Pak? Kalau ini full Oh potong, ini oke, ini sudah potong. ditunda lagi teman. Baik. Dan ini cuma ada dua klasifikasi, 50% dan 30%. Itu tergantung apa Pak kalau gitu Jadi Pak? ada batas pendapatannya, di atas itu 50, di bawah itu 30. Artinya yang makin besar, potongannya juga makin besar dong, Ya, begitu? tentu saja, Baik. karena Oke. walaupun yang makin besar tentu saja biaya hidupnya juga tinggi. Besar, gitu kan. betul, Tapi, Pak. kalau gini-ginian kan kita ngeliat angka. Iya, gitu iya, kan. iya. Memang mereka yang berada di batas itu memang sangat menantang ya, tapi alhamdulillah juga tidak banyak gejolak, banyak yang protes sih tentu saja, wajar, dan saya sangat mengerti mereka protes karena rencana pribadinya mereka kan jadi terganggu karena income-nya tuh potong setengahnya gitu kan. Tapi jawaban saya sama teman-teman, bukankah Anda sudah tahu ini dari jauh-jauh hari, dan bukankah Anda juga melihat kita berbulan-bulan mencoba menahan untuk tidak melakukan itu, tapi ya hari ini tidak bisa, kita harus melakukan itu, dan ya alhamdulillah so far oke lah ya. Dan yang terakhir adalah para pilot kita rumahkan bergantian. Karena memang jumlah pesawat yang terbang kan nggak banyak. Pesawat pilot kita kan pegawai tetap, kan saya nggak mungkin bayar semuanya. Iya. Jadi digilir lah. Pak, kalau pesawat maaf Pak, berapa sekarang yang masih beroperasi aktif Pak? Ada sekitar 30-an lah. 30-an. Gitu. Tapi ya kadang-kadang ada beberapa lagi maintenance ini segala macam, tapi di angka sekitar plus minus 30-an. Yang dulu pas masih normal 140. 140, baik, sekarang 30. Jadi yang 30 ini ya tentu saja kita terbangkan dan kita tingkatkan utilitasnya, maksudnya utilisasinya itu kalau tadinya sehari 5 jam mungkin kita naikkan gitu kan. Itu termasuk kargo juga ya Pak? Termasuk juga kargo. Makanya kalau ini banyak komplain yang saya terima dari para penumpang, ya mohon yang udah bertahun-tahun di Garuda, kan Garuda jam segini kok berubah gitu kan. Ya, menyesuaikan ya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pesawat yang memang nggak banyak kita operasikan hari ini. Baik. Kemarin RUPS ya Pak ya? RUPS, perubahan organisasi juga dari komisaris. Perubahan pengurus. Pengurus, maaf. Dari komisaris ada yang memang sudah berhenti dengan hormat, ada yang katanya mengundurkan diri demi efisiensi gitu Pak. Terus juga di direksi ada yang baru ya, seperti Pak Prasetyo. Nggak ada yang baru. Oh ya Pak Prasetyo sudah sebelumnya, ya sudah gabung. Jadi kemarin di komisaris ya Pak ya? Jadi yang perubahan. Kemarin di komisaris sebelumnya 5, sekarang jadi 3, 5 tuh 4 diberhentikan. Ya ada yang berhenti sebelum diberhentikan, tapi keputusan RUPS-nya kan diberhentikan dengan hormat, diganti 2. Diganti jadi 2 yang baru. Ini baru. Oke. Direksi kita ada 8 sebelumnya. Nah, saya memang ada diskusi karena kita banyak melakukan efisiensi pemotongan di level karyawan. Saya katakan ini sebuah situasi yang tak terhindarkan buat jumlah direksi. Kayaknya gemuk, kalau 8 kebanyakan. Iya. Dan kondisi normal mungkin oke, Betul. seperti Garuda yang kompleks dan sebesar ini, tapi sebagai sinyal bahwa kita juga melakukan perampingan dan efisiensi, direksinya jadi 6. Tugasnya nggak kurang, jadi kita lagi tadi sebelum Anda datang juga masih ngatur-ngatur lagi gitu. Apalagi nomenklaturnya sudah ditentukan, jadi ya kita mesti cari kira-kira kalau ini memang secara umum dia biasanya di bawah ini. Ya saya kan katakan kondisinya kan nggak umum sekarang. Ya, lagi tidak umum. Dan penting buat kita menyamakan beban sama direksi. Dan saya juga nggak punya wadirut lagi hari ini. Jadi ya. Tunggal sebagai dirut, lalu direktur. Ya. Dengan kepengurusan yang baru gitu Pak, ternyata direksi dikurangi jumlahnya, komisaris malah ternyata banyak yang perubahan gitu, ada masuk 2. Hal besar apa yang dalam waktu dekat nih harus segera dirampungkan gitu? Dan ini juga tadi tetap menuju ke arah itu tadi Pak, gimana si tim ini membawa Garuda lebih cepat lagi untuk bergerak, untuk mengangkasa gitu Pak? Ya saya merasa sangat beruntung. Orang Jawa sih ya selalu untung gitu ya. Yang pertama ya terima kasih ke komisaris yang sebelumnya bekerja sama dengan kita. Dan dalam setiap hubungan kan selalu ada ups and down lah gitu. Tapi secara umum saya sangat merasa didukung oleh bapak-bapak dan ibu komisaris, baik itu dalam diskusi formal maupun informal. Saya juga meyakini sekali dukungan support mereka itu juga fantastis ya. Dan ini
komisaris kan di luar domain saya. Iya, pemegang saham. Malah ngusul aja nggak pantas ya misalnya kan. Jadi ketika mendengar pengumuman ini kami juga menyambut, sudah ada diskusi dengan komut dan komisaris yang baru. Nampaknya cocok-cocok aja gitu kan ya, dan kami sangat menunggu interaksi positif di antara kita dengan komisaris ya. Sementara kalau direksi alhamdulillah memang dikurangi, tapi nggak perlu melakukan adjustment kerjasama karena kita udah sempat 1,5 tahun lebih bekerjasama. Memang ada tambahan beban yang mesti dibagi gitu kan ya. Nah, kalau pertanyaan Anda pekerjaan besar apa? Yang pertama adalah pekerjaan terbesar kita dan akan menentukan hidup kita ke depan adalah restrukturisasi. Nah, bagian di dalamnya adalah kita memang mesti menghormati proses hukum yang sedang diproses. Mudah-mudahan bisa segera memperoleh kesepakatan. Yang kedua, sejalan dengan itu tentu saja saya mesti memimpin proses transformasi ke New Garuda. Dan itu mencakup semua kata Bapak kemarin, bukan keuangan, organisasi, SDM gitu ya Pak? Semuanya gitu kan. Kita berharap Garuda yang baru ini tentu Garuda yang punya, gini, saya mohon maaf ya, saya bukan orang yang senang sebenarnya bikin sesuatu baru gitu dan mau meninggalkan yang lama, enggak. Kita akan tetap pertahankan hal-hal baik yang selama ini ada di Garuda seperti safety, itu fenomenal sekali. Betul. Tingkat layanan yang direspon sangat positif oleh para pelanggan, penumpang kita. Tentu saja itu kita akan pertahankan. Tetapi organisasi mungkin kita akan buat lebih lincah. Karena dinamika industri ini nampaknya nggak bisa lagi nunggu 6 bulanan. Ya kan, mungkin terus skalanya udah bisa harian atau mungkin mingguan. Kalau jam-jaman mungkin nggak sampai lah, tapi skala harian. Misalnya contohnya tiba-tiba kita ngeliat eksodus yang banyak ke satu daerah gitu kan, karena ada situasi tertentu. Yang kedua tentu saja kita berharap ini menjadi sebuah organisasi yang menjadi tempat yang favorit buat para karyawan yang bekerja, bukan hanya karena dapat tiket gratis, bukan hanya karena digaji pantas gitu kan, tetapi juga karena memberi ruang untuk eksplorasi dan berkembang gitu kan. Kita sekarang punya BOD layer di satu layer di bawah BOD banyak sekali yang masih berumur 30 tahunan. Milenial ya. 30 tahun. Nah, kita berharap tentu saja dunia ke depan ini kan dunia yang berubah, dunia yang mungkin nggak terlalu cocok buat orang setua saya gitu kan. Jadi memang organisasi perlu dilihatin, perlu di fine tuning. Orang perlu di revisit lagi, challenge ya. Behavior tentu harus berubah. Seperti Anda tahu kan, selama berapa bulan terakhir ini, selama pandemi kan kita mulai menggelontorkan tagar yang kita bilang because you matter. Karena industri ini bukan soal Garuda. Ini industri soal bagaimana memastikan siapa yang naik Garuda itu aman dan nyaman gitu kan. Nah, definisi aman dan nyaman itu makin hari makin nampak, makin kelihatan, makin bisa dinilai gitu ya. Makin bisa dinilai, tetapi kan kita juga mesti memastikan bahwa siapapun yang menggunakan jasa Garuda, dalam hal ini penumpang maupun kargo, itu kan pasti punya alasan tertentu. Ya, mengapa memilih? Jangan kita generalisir gitu loh kan. Jadi saya alhamdulillah selama beberapa bulan terakhir ini melihat teman-teman melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk memastikan orang bisa terbang ke satu tempat, karena orang itu harus terbang. Ya kan, contoh kemarin kita ada satu kejadian yang cukup menyesakan sebenarnya. Jadi kebetulan ada suami istri meninggal gitu kan karena COVID. Anaknya masih sangat muda, 13 tahun dan 11 tahun. Keluarganya cukup panik karena anaknya berdua di Jakarta sendirian. Jadi ingin dibawa ke kota asalnya, ke Medan untuk diasuh sama nenek kakeknya dan keluarga yang lain gitu. Tapi kan waktu itu ada persyaratan di bawah 12 tahun tidak boleh gitu kan. Apa yang Garuda? Ya kita keliling kemanapun kita bilang this is the case, dan alhamdulillah juga seluruh aturan yang ada itu selama kita bisa nunjukin dan serius nunjukin bahwa ini ada urgensi urusan kemanusiaan, nampaknya semua stakeholder di bandara dan di industri ini sangat suportif. Alhamdulillah kita berhasil membawa dua anak
kecil itu ke Medan gitu kan. Ini yang saya maksud dengan because you matter gitu Because kan. you matter, Jadi iya. bukan soal berapa banyak channel TV yang Anda provide, bukan soal itu, bukan soal fantastik apa tidak makanannya, juga bukan soal awak kabin yang seperti ini, roknya dinaik turunin atau segala kita. Saya sudah melarang sekarang Garuda mempromosikan lagi di media-medianya foto-foto pramugari, because we are not selling girls, we're not selling girls gitu. Jadi itu bukanlah sesuatu yang menurut saya sebagai bagian dari kedepannya kita mau lakukan gitu. Jadi penumpang itu tamu. Lebih ke penumpang. Penumpang itu tamu. Kita akan layani sebaik yang kita bisa layani, tapi mohon ikuti aturan kita. Ya kan? Jadi kita saling menghargai dan kita ingin pastikan yang pertama aman. Jadi Garuda dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit ini memastikan keamanan ini, ya. kita nggak pernah kompromi soal keamanan penerbangan. Ya kan? Yang kedua tentu saja dari waktu ke waktu kita terus menerus perbaiki soal kenyamanan, dan kami terbuka sekali terhadap masukan dari siapapun. Banyak orang DM saya, WhatsApp saya segala macam. Tetap diladenin lagi. Saya because the voice of the penumpang itu ya, menurut saya itu mewakili Tuhan. Gitu kan. Jadi harus kita dengar. Banyak yang mungkin apa istilah lebay ya. Banyak yang masih oke nggak istilah itu. Banyak yang istilahnya berlebihan ya. Tapi dari berapa WhatsApp yang masuk atau berita yang masuk memang beberapa lah. Tapi mayoritas positif. Tetap positif. Positif, memberikan kritikan pahit-pahit. Nah, saya terima, saya sangat senang, dan biasanya kita respon. Karena kondisinya memang begitu. Ya karena memang itu tugas kita. Kita ini bukan cuma alat transportasi, soalnya kita memastikan orang punya experience terbaik ya. Experience terbaik. Baik. Jadi itu termasuk kali netizen yang julid kali Pak, yang sumbang suara-suara sumbang itu Pak. Ya saya tahu lah beberapa itu. Iya, tapi, baik publik maupun siapapun itu ya Pak ya. Tapi kan dunia ini seperti itu sekarang. Jadi kan kita nggak bisa mau minta kembali ke dunia seperti zaman Orde Baru. Dan kan? semua nggak bisa lurus-lurus aja menanggapi kita ya. Tapi kan mereka mewakili. Terlepas kelompok manapun. Betul, gitu. Tapi pasti mereka tetap bangga lah. Tetap bangga mereka dengan Garuda Indonesia. Nah Pak. Itu yang menakjubkan. Jadi yang membuat saya dan teman-teman di Garuda itu tetap termotivasi itu adalah memang justru dukungan publik. Dukungan publik. Yang adalah yang bersuara miring segala macam, tapi mayoritas kelihatannya memang banyak warga negara kita, publik Indonesia ini punya keterkaitan emosional dengan Garuda. Betul. Tapi juga banyak yang punya rasa nasionalisme tinggi gitu. Kan saya beruntung perusahaan ini namanya Garuda. Orang udah ngomong Garuda semua orang merasa it's part of me. Betul. Jadi ada plus minusnya itu tadi. Betul. Jadi memang nggak mudah misalnya membawa nama flag carrier kalau namanya bukan Garuda nggak mudah. Betul. Karena ada kaitannya tadi. Pak, baik ini karena kita lihat waktu juga. Nah, tema HUT ke-76 ini kan tadi Pak, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bagi Pak Irfan, makna tangguh atau ketangguhan sendiri itu seperti apa Pak? Lalu mungkin nanti terakhir ada pesan dari Pak Irfan, pesan Bapak terkait tentang misi penyelamatan Garuda ini, atau juga untuk kepada publik gitu, apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka tetap percaya dan cinta terhadap Garuda Indonesia ini Pak? Jadi saya juga kagum dengan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ya. Tema yang cukup menarik gitu kan, dan buat saya tangguh itu ya kondisi apapun kita mesti punya sebuah keyakinan bahwa ini akan lewat. Itu yang pertama ya. Yang kedua kita harus hadapi ini bersama-sama. Dan seperti saya sampaikan tadi ya, nggak usah ngeluh. Memang situasi ini memang berat, tapi saya yakin dengan kebersamaan, dengan optimisme kita mestinya bisa lewati ini dengan mudah. Saya tetap percaya itu. Saya bukan orang spirit
mau mencoba menjadi orang yang spiritual, tapi bukan Menerawang. cobaan itu hanya diberikan sama orang yang sanggup melewatinya kan. Yang kedua soal pesannya, jadi memang hari ini Garuda ini menghadapi situasi finansial yang paling berat dalam sejarahnya. Gitu kan. Kita lagi melakukan, kami manajemen lagi mengupayakan segala macam cara dan upaya untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi ini berhasil dan menjadikan perusahaan yang bernama Garuda ini menjadi perusahaan yang sehat. Ya kan? Nah, untuk itu tentu saja kami minta dukungan dari publik untuk tetap terbang bersama Garuda. Karena apa? Karena jangan khawatir, kita akan tetap terbang even dalam kondisi seperti ini. Tapi saja mohon difahami bahwa kita melakukan beberapa adjustment, baik itu dari segi rute maupun jadwal penerbangan. Kami pastikan bahwa tidak ada yang kita kompromikan sama sekali soal kalau pesawat itu sudah siap untuk terbang, baik itu dari sisi keamanan pesawat maupun dari sisi kemampuan pilot maupun dari sisi semangat awak kabin. Nggak ada yang Tetap kita ya Pak ya, kompromikan. tetap. Kita nggak ada yang kompromikan. Malah saya selalu minta untuk di-maintain, kalau bisa ditingkatkan secara terus-menerus. Kita tentu saja punya beberapa kreditur yang nanti akan kita ajak bicara ke depannya mengenai upaya kita penyelesaian hutang Garuda ini. Kami mohon maaf dan pengertian mereka, teman-teman yang menjadi kreditur ini, bahwa kita harus datang dengan proposal yang mungkin agak menyakitkan, tapi kita ingin memastikan bahwa hubungan kerja yang ada antara Garuda dengan teman-teman partner ini bisa kita lanjutkan di sebuah perusahaan Garuda yang lebih sehat. Saya pesan ke teman-teman di Garuda pada waktu membangun bisnis plan Garuda ke depan. Saya sampaikan ke mereka, saya nggak tahu kata yang lebih tepat apa ya, tapi saya cuma bilang tolong bangun desain the new Garuda ini sedemikian rupa sehingga kita siap menghadapi pandemi berikutnya. Pandemi berikutnya ya. Sampai siap. Jadi Baik. kita nggak perlu ngadepin ini. Ya. Pengganti saya mudah-mudahan tidak perlu mengalami situasi seperti manajemen hari ini. Karena apa? Karena perusahaan sudah di set up, dibangun sedemikian rupa sehingga goncangan luar sekeras seperti pandemi ini Bisa diatasi. Nggak mudah bikin bisnis plan itu, tapi semangat dari teman-teman di Garuda menajukan pada waktu nge-setup itu. Oleh sebab itu, konsep simple, profitable, dan full service itu akan kita kedepankan. Baik, jadi menguatkan di dalam juga memastikan untuk para penumpang ini tetap terbang bersama Garuda karena keamanan dan lain-lain tetap terjamin. Kita akan terus bikin promo tapi jangan minta diskon. Oh ya, dan sekarang mengeluarkan merchandise ya. Dan yang kemarin dipakai loh jaketnya loh. Kita ngeluarin merchandise kerjasama dengan Good Step. Good Step ini mengagumkan, ternyata produk dalam negeri Anak bangsa, iya. Dan kebetulan Anton ini dulu satu sekolah sama saya. Oh, saya SMA, dia SD tapi ya. Oke. Ya kan? Senior sekali gitu kan. Untuk waktu itu anak masih kecil tapi cukup inilah cerdas lah. Kan yang kedua dengan tumbler ya, dengan termos, tumbler cukup menarik. Oke. Ya, merchandise nanti makin banyak lagi yang bisa jadi brandnya ya, makin melekat lagi di masyarakat gitu, sehingga tetap cinta terhadap Garuda. Dan saya juga kangen Pak terbang lagi sama Garuda. Gitu. Belum boleh terbang ya? Belum boleh terbang, karena bukan yang mau tadi. Kalau saya mungkin yang mau ya Pak, bukan yang harus tadi kan. Harus tadi ya, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, bicara lebih hal-hal yang lain lagi. Sehat selalu, sukses selalu, dan tetap semangat ya Pak. Semangat. Terima kasih Sobat BMN-Track. Ini dia perbincangan kita. Mudah-mudahan semua tetap semangat dan apapun yang terjadi tidak boleh mengeluh, kata Pak Irfan. Betul Pak? Betul. Oke. Jangan pernah mengeluh. Oke. Selamat siang.